makanya penting untuk memahami sejarah. Makanya kita katakan insyaallah mudah-mudahan kita bisa jelaskan sejarahnya supaya kita paham sebenarnya tentang perkataan para ulama kenapa tidak boleh belajar ilmu kalam. Para ulama, Imam Syafi'i dan semuanya mengatakan seperti itu. Nah, banyak orang mengambil itu mentah-mentah. Paham nggak? Tidak paham sejarahnya apa, kemudian dia melarang. Nggak boleh, kita nggak boleh belajar ilmu kalam, nggak boleh belajar ilmu kalam. Dia nggak tahu sejarahnya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita kali ini berkaitan dengan berbagai pertanyaan yang sering ditanyakan pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang aliran-aliran akidah dalam mazhab Al-Hambali. Pada saat kita bahas kemarin berbagai hal atau perbedaan yang ada, kita katakan ada Ibnu Taimiyah misalkan. Kemudian sebagian ada yang bertanya, Ibnu Taimiyah bukankah seorang Hambali? Kemudian kok berbeda dengan Ibnu Qudamah yang juga seorang Hambali? Maka di sini kita akan jelaskan hal ini pada malam ini. Setelah ini insyaallah minggu depan kita akan masuk ke dalam kitab, akan kita baca kitabnya mulai dari muqaddimah sampai terakhir insyaallah taala. Nah, kalau besok mau disiapkan, sediakan kitabnya, dipersilakan. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala telah kita pelajari biografinya dulu, dan kita telah jelaskan kedudukan yang tinggi di dalam mazhab Al-Hambali dan di dalam Islam. Sekarang kita sangat memerlukan Ibnu Qudamah, sangat memerlukan untuk mengingat biografi dan keilmuan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Nanti akan kita jelaskan kenapanya insyaallah ta'ala. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Hambali, maka hal pertama yang ingin dijelaskan adalah pertama, ulama Hambali terbagi menjadi 3 kelompok. Ada Hambali terdahulu, kemudian ada Hambali yang pertengahan, dalam masa pertengahan, kemudian ada Hambali yang terakhir, yang masa-masa ulama-ulama Hambali terakhir. Pembagiannya bagaimana? Nah, ini dicatat supaya jelas. Pertama ada namanya Tabaqat Al-Hanabilah. Tabaqatul Hanabilah, apa artinya? Tabaqatul Hanabilah, tingkatan para ulama, tingkatan para ulama Hambali. Yang pertama adalah, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah mutaqaddimun, al-mutaqaddimuna, kemudian al-mutawassitun, kemudian al-mutaakhirun. Al-mutaqaddimun artinya adalah yang terdahulu. Al-mutawassitun
pertengahan. Kemudian al-mutaakhirun yang terakhir. Al-mutaqaddimun dari mulai Imam Ahmad sampai tahun 403 Hijriah. 403 Hijriah itu adalah tabaqah al-mutaqaddimun atau tingkatan yang pertama. Kemudian yang al-mutawassitun 885 dari 403 sampai 885. 404 sampai 885 Hijriah. 404 85 Hijriah. Kemudian yang terakhir adalah 886 sampai sekarang. Jelas tidak? Jadi kita kalau mau tahu ini termasuk ulama yang mana, mutaqaddimin yaitu ulama yang dianggap terdahulu, atau ulama pertengahan, atau ulama terakhir, kita melihat tahun wafatnya dia. Di mana? Dia hidupnya kapan? Kalau sampai 403 terdahulu, kalau sampai pertengahan 885 Hijriah. Kemudian dari 885 sampai sekarang disebut terakhir. Jelas? Baik. Kemudian setelah itu ada penjelasan tentang aliran-aliran di dalam madhab al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kalau kita bertanya, kenapa sih nggak ada madhab Syafi'i dalam akidah? Tidak ada madhab siapa? Imam Malik atau Imam Abu Hanifah dalam akidah. Karena pada saat itu belum diperlukan, tidak terlalu banyak masalah akidah yang ada pada zaman-zaman para imam. Makanya yang paling banyak berbicara tentang masalah akidah adalah Imam Ahmad. Kemudian Al-Imam Malik. Kemudian Al-Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Abu Hanifah. Jadi atau Abu Hanifah dulu. Abu Hanifah punya kitab Fiqhul Akbar. Jadi karena banyaknya Imam Ahmad berbicara masalah akidah, karena pada masanya Imam Ahmad sendiri terfitnah, mendapatkan cobaan dengan cobaan yang disebut dengan apa? Mu'tazilah, atau fitnahnya apa? Tentang apa? Tentang Quran makhluk, khalqul Quran. Maka beliau sampai di penjara. Oleh karena itu sering Imam Ahmad bicara masalah akidah. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan di dalam mazhab Imam Ahmad sendiri dalam masalah akidah? Penyebabnya di antara lain ada risalah-risalah atau tulisan-tulisan yang dianggap dusta atas nama Imam Ahmad, dianggap dusta. Kemudian juga juga misalkan ada syarah maqalatil Imam Al-Awhad Ahmad ibnu Hanbal, itu juga dianggap dusta oleh sebagian ulama. Maka karena ada dianggap dusta, maka terjadi dari situ perdebatan. Ada juga namanya Risalah Ibnu Labban Al-Asbahani. Ya. Jadi itu hal-hal yang membuat kenapa ada perbedaan pendapat. Itu diantaranya. Kemudian juga diantaranya nanti adalah dalam mengartikan riwayat dari Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Apakah maksud daripada perkataan Imam Ahmad? Itu nanti juga akan membuat perbedaan pendapat di dalam mazhab Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kemudian aliran-aliran apa saja atau pendapat apa saja yang ada dalam mazhab Imam Ahmad. Dan perlu diketahui juga mazhab Imam Ahmad ini sebenarnya sedikit perbedaan di situ kalau dibandingkan yang lain. Jadi apa saja? Yang pertama adalah, ini udah selesai belum? Ya, bisa dihapus ya.
Walau nggak dicatat. Foto ya, masya Allah. Jadi ulama di dalam mazhab al-Imam Ahmad ada yang berpendapat pertama tafwid. Kemudian ada lagi yang itsbat. Ini sudah jelas kan? Artinya tafwid menyerahkan kepada Allah. Pendapat ulama Hambali dalam akidah. Kita sebut pendapat. Pendapat itu bukan berarti aliran. Bisa jadi satu dua orang, itu namanya pendapat. Kemudian juga ada lagi yang pertama tafwid. Jelas kitab yang kita pelajari Ibnu Qudamah. Kemudian itsbat. Siapa? Di antaranya yang terkenal Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah ini Ibnu Qudamah. Kemudian setelah itu Ibnu Taimiyah. Kemudian ada lagi yang condong kepada Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Kelompok yang terpengaruh dengan filsafat-filsafat Yunani yang mengatakan Quran itu makhluk. Di antaranya adalah Ibnu Aqil. Tapi ini sebelum beliau berubah. Ibnu Aqil berubah, kemudian nanti berubah dari condong kepada Mu'tazilah, kemudian merubah pemikirannya. Kemudian ada lagi perkataan atau pendapat yang condong kepada para ahli filsafat, condong kepada falasifah atau ahli filsafat. Di antaranya adalah Abul Fadl As-Sabuni. As-Sabuni. Abul Fadl As-Sabuni. Kemudian ada lagi yang condong kepada Asy'ari dan Kullabiyah. Asy'ariyah, Kullabiyah mirip-mirip nama kelompok. Nanti insyaallah setelah ini kita pelajari nanti Kullabiyah ya. Nanti kita pelajari siapa itu Ibnu Kullab, siapa itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, siapa itu Imam Al-Maturidi, supaya kita tahu. Karena mereka ini banyak dizalimi. Karena dizalimin dalam artian banyak orang ketika mendengar Abul Hasan Al-Asy'ari dianggapnya orang bodoh, tidak mengerti apa-apa. Padahal Abul Hasan Al-Asy'ari mengarang kurang lebih 300-an kitab. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Iya, yang dinisbatkan kepadanya mazhab Al-Asy'ari. Abu Ja'far Al-Mansur Al-Maturidi juga sama. Imam. Mereka adalah para ulama besar. Jadi sejarahnya kita harus tahu. Nanti kita akan lihat bahwa juga Al-Imam Abul Hasan itu difitnah luar biasa. Fitnahan yang ada di otak kita pasti sudah difitnahkan pada Imam Abul Hasan. Yang jelek-jelek di otak kita, yang terlintas itu ada difitnahkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Pemabuk, anak Yahudi, anak zina, macam-macam semuanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Naudzubillah. Nanti insyaallah setelah kita belajar ini kita akan jelaskan. Imam Ahmad juga kita jelaskan supaya kita paham. Walaupun tidak sesuai pemikiran dengan Imam Abul Hasan, tapi kita tahu minimal kita
objektif di dalam menilai seseorang. Ya, karena Al-Imam Abul Hasan itu kenapa bisa tersebar luar biasa? Karena setelah beliau taubat dari Mu'tazilah, maka seumat Islam itu berbondong-bondong datang kepada Abul Hasan Al-Asy'ari untuk belajar tauhid. Kenapa sebabnya dan sebagainya nanti insya Allah akan kita pelajari. Jadi ada yang condong kepada Asy'ari dan Kullabiyah. Condong kepada Asy'ari. Siapa mereka? At-Tamimiyun. At-Tamimiyun. Ada di dalam mazhab Hambali ada orang-orang dari Tamim, Abul Hasan At-Tamimi dan seterusnya. Ini sangat dekat dengan Al-Asy'ari, temannya Al-Baqillani, seorang ulama Asy'ari yang terkenal. Al-Baqillani seorang ahli debat yang suka mendebat orang Kristen dulu. Ma'ruf, imam besar. Kemudian juga Ibnul Jauzi. Tapi bukan berarti mereka Asy'ari, bukan. Jadi jangan salah paham. Mereka bukan Asy'ari tapi dekat dengan Asy'ari, mentakwil dan seterusnya, tapi ada hal-hal yang bertentangan mereka dengan Al-Asy'ari. Jadi mereka juga kadang-kadang punya kritikan terhadap Asy'ari. Kemudian juga ada yang kelompok Ghulat Al-Musyabbihah, ekstremis Al-Musyabbihah, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Saking itsbatnya kelebihan sampai Ghulat Al-Musyabbihah atau ekstrim, bahasa Indonesianya apa ya? Musyabbihah. Condong aja deh, lebih enak. Condong kepada tasbih. Ghulat yang berlebih-lebihan. Ghulat at-tasbih. Berlebihan dalam tasbih. Taib, ya Allah. Ahsan khatirak. Biar nggak diprotes. Salam. Berlebihan di dalam tasbih. Di antaranya adalah Abu Hamid dan Abu Ya'la. Abu Hamid dan Abu Ya'la. Abu Ya'la bukan Al-Qadhi, Abu Ya'la. Nah, jadi sampai Ibnu Abi Hamid mengatakan bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy, mengenai arsy, kemudian turun dari arsy, kemudian bergerak, jadi mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat tersebut. Kemudian juga ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya wajah tapi tidak punya kepala. Itu artinya apa? Artinya dia menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa tidak ada kepala? Karena nggak ada dalilnya. Kalau wajah ada berarti kan dia menyamakan Allah dengan makhluk. Tentunya tidak terang-terangan, tidak mengatakan Allah sama dengan makhluk atau Allah, tidak. Tentunya mereka juga mengatakan bila kaif dan seterusnya. Tanpa bagaimana. Cuma para ulama di dalam mazhab Hambali pun mengatakan bahwa mereka ini berlebihan. Terlalu ekstrim, terlalu berlebihan. Ini terlepas dari apakah mereka nanti bertaubat atau tidak. Karena ada riwayat yang mengatakan bahwa misalkan Abu Hamid bertaubat pada akhir hayatnya,
Tapi banyak perkataan-perkataannya sebelumnya yang dekat dengan tasbih atau menyamakan Allah dengan makhluk. Ini diantaranya saja nih yang disebutkan, kurang lebih. Paham ini? Yang sampai menjadi, kalau kata Imam Al-Maturidi, beliau mengatakan kullu insanin musyabbih wa yadfa'uhu bitanzih. Beliau mengatakan semua manusia itu mentasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Wajar. Kita ketika mendengar sesuatu surga, di surga begini begitu, kita kan pasti menghayalkan surga itu dengan yang pernah kita lihat, itu wajar. Kemudian bagaimana? Al-Muwahhid, kata Imam Al-Maturidi, beliau mengatakan orang yang bertauhid menolak itu dengan apa? Dengan tanzih, dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga perkataan yang benar karena itu fitrah manusia. Ketika dengar misalkan tangan Allah ini, kita otomatis itu hal yang fitrah, hal yang wajar. Bahwa kita nanti terpikirkan, seorang muwahhid apa yang dia lakukan? Dia tanzih. Dia mensucikan Allah dari hal tersebut. Jelas? Nah, ini tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, para pengikut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa orang yang mentakwil atau orang yang mentafwid, dia itu mentasbih duluan baru kemudian mentakwil. Mereka juga sama mentasbih, cuman gak ngaku. Jelas? Paham gak? Ya, kenapa? Karena itu fitrah manusia. Nah, itu yang lebih tepat dan lebih benar. Jelas ini? Taib. Jadi yang diantaranya adalah yang mana yang menjadi seperti aliran. Aliran itu artinya banyak pengikutnya. Jelas? Yang menjadi aliran adalah ini yang pertama. Ini kan tadi pendapat. Kalau yang menjadi aliran adalah yang pertama, di antaranya adalah ini tafwid, tentunya aliran, jelas. Ini merupakan mu'tamad. Apa artinya mu'tamad? Yang valid, yang diakui di dalam madhab Hambali. Ini yang diakui. Kemudian ada lagi yang berlebihan dalam tasbih. Ini juga aliran. Kemudian yang condong kepada Asy'ari. Ini aliran. Adapun yang itsbat, dia masuknya kemari, berlebihan dalam tasbih menurut yang lain. Tapi mereka tidak mengatakan bahwa mereka berlebihan, tapi mereka mengatakan kami itsbat. Paham tidak? Paham nggak sampai sini? Nah, yang lain paham? Jadi alirannya tafwid, kemudian Asy'ari, kemudian berlebihan di dalam tasbih. Adapun yang itsbat dimasukkan ke nomor 6 oleh para ulama, bukan kita yang bilang. Jelas? Mereka menganggap seperti itu. Tapi yang memiliki pemahaman ini mengatakan tidak, kita tidak berlebihan, kita itsbat. Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahwa ada di Hambali yang berlebihan. Jelas? Atau kalau mau disebut 4 juga tidak ada masalah. Intinya adalah ini merupakan aliran di dalam mazhab Hambali. Apa penyebab, di antara penyebab perbedaan pendapat di dalam mazhab Hambali? Kenapa kok bisa berbeda pendapat? Ada yang tafwid, ada yang Asy'ari dan seterusnya. Kalau kita mulai dari Asy'ari dulu nih, ya, kita mulai dari sini dulu. Ini hubungan antara para ulama Hambali dengan ulama Asy'ari itu hubungan yang baik dan akrab pada awalnya. Karena Al-Imam Al-Asy'ari itu membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika beliau Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari taubat dari Mu'tazilah, itu dia tantang satu persatu orang Mu'tazilah. Semuanya tantang untuk berdebat. Kenapa? Ini makanya penting untuk memahami sejarah. Makanya kita katakan insyaallah mudah-mudahan kita bisa jelaskan sejarahnya. Supaya kita paham sebenarnya tentang perkataan para ulama kenapa tidak boleh belajar ilmu kalam.
Para ulama, Imam Syafi'i dan semuanya mengatakan seperti itu. Nah, banyak orang mengambil itu mentah-mentah. Paham nggak? Tidak paham sejarahnya apa, kemudian dia melarang. Nggak boleh, kita nggak boleh belajar ilmu kalam, nggak boleh belajar ilmu kalam. Dia nggak tahu sejarahnya apa. Dan banyak orang seperti itu tidak mempraktekkan perkataan salaf itu, tidak mempraktekannya semua seperti apa adanya. Kalau sesuai dengan hawa nafsu, maka dia praktekkan. Tidak sesuai dengan hawa nafsu, maka dia takwil. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, perbedaan antara kami dengan ahlu sunnah dengan yang bukan ahlu sunnah dalam jenazah. Kalau banyak yang nganter jenazahnya ahlu sunnah, kalau tidak banyak yang nganter jenazahnya bukan ahlu sunnah. Bisa nggak dipraktekkan sekarang? Tidak bisa. Kalau mau kita ngambil begitu saja tanpa melihat sejarah, melihat siyak namanya, maka mau menilai seseorang ahlu sunnah bukan ya dengan banyak-banyakan yang bawa jenazah. Tapi ternyata sekarang orang beda juga banyak-banyak jenazahnya. Orang yang pemahamannya berbeda, jenazahnya banyak. Betul tidak? Ya. Makanya kita harus paham kenapa para ulama itu membenci ilmu kalam. Ilmu kalam dibenci karena begitu muncul para ulama tidak punya ilmu tersebut. Tidak bisa berdebat. Tidak bisa membela dengan kaidah-kaidah akal. Sehingga dan itu menyesatkan. Mereka tahu itu menyesatkan. Maka mereka mengatakan tidak usah belajar ilmu kalam, tidak usah. Jelas tidak? Ya. Kayak ada orang dulu awal muncul internet, apa yang dia lakukan? Internet hukumnya haram. Sekarang mereka selfie. Punya channel masing-masing. Betul tidak? Iya. Betul apa tidak? Betul. Ada yang seperti itu. Ada yang mengharamkan dulu foto, kemudian sekarang difoto. Punya Facebook, ada fotonya, di mana-mana fotonya ada. Itu hal yang wajar. Awal muncul sesuatu, maka kalau kita ada virus dalam tubuh kita, kan kita langsung antibodinya langsung bergerak untuk menjaga supaya tidak terjadi kesesatan. Begitu juga di dalam Islam, ketika sesuatu baru datang, para ulama tahu itu sesat, mereka melarangnya. Paham nggak? Tidak ada yang berani, tidak ada yang bisa mengalahkan Mu'tazilah, para ahli filsafat, ahli ilmu kalam. Sehingga Mu'tazilah ini merajalela di seluruh kelompok Islam tidak tanpa terkecuali, termasuk Syiah. Syiah itu tadinya musyabbihah, menjisimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk, kemudian berubah. Tidak ada satu kelompok Islam pun kecuali dia terpengaruh oleh Mu'tazilah. Semuanya Khawarij terpengaruh. Karena Mu'tazilah bicara dengan kaidah-kaidah akal dan semuanya tidak yang bisa jawab. Maka mereka juga melarang berdebat. Maka ini penting. Kenapa ulama salaf ada sebagian perkataan mereka melarang berdebat? Karena belum belajar ilmu kalam tersebut dan tidak ada yang bisa debat memang dengan Mu'tazilah. Jelas nggak? Itu sebab kenapa dilarang berdebat. Padahal bukannya debat itu dilarang. Ini banyak orang salah paham. Debat itu nggak dilarang. Allah berfirman wajadilhum billati hiya ahsan. Mana yang benar, Allah apa ulama? Allah. Ulama melarang karena ada sebabnya. Faham nggak? Begitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bertaubat dari Mu'tazilah, Ibnu Hasan dari kecil belajar ilmu kalam. Dari kecil. Oleh bapak tirinya. Gurunya itu bapak tirinya. Ibunya nikah dengan tokoh Mu'tazilah. Kemudian setelah itu, begitu beliau bertaubat, maka dia faham ilmu kalam, luar biasa fahamnya. Kemudian dia mendebat Mu'tazilah, semuanya didebat. Ada debat 3 orang anak terkenal, perdebatan yang menghancurkan Mu'tazilah. Maka Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di antara manaqibnya, di antara kebaikannya dan amal solehnya adalah menghancurkan Mu'tazilah sehancur-hancurnya. Setelah Abul Hasan hancur Mu'tazilah, Abul Hasan ngundang mereka datang, kalah semuanya, disuruh ngomong 20 orang, dia sendirian. Setelah ngomong semua, tidak ada yang bisa jawab dia, baru dia bicara.
Semuanya tidak ada yang bisa ngelawan Abul Hasan. Kemudian mereka mengatakan, kita janjian lagi besok, kita bawa lagi yang lain, kata Mu'tazilah. Abul Hasan, oke. Besoknya nggak ada yang datang. Dia nyuruh, suruh tulis di depan, mereka kabur semuanya. Maka Abul Hasan Al-Asy'ari mengarang 300 kitab menghancur leburkan Mu'tazilah. Itu adalah kebaikan Abul Hasan Al-Asy'ari yang orang nggak tahu, mereka tidak tahu. Makanya Abul Hasan Al-Asy'ari itu dimuliakan dan diikuti, dan juga pelajarannya dipenuhi oleh umat Islam pada saat itu, karena beliau menjawab Al-Mu'tazilah dengan apa? Dengan ilmu yang mereka fahami, dengan cara yang mereka fahami. Tadinya tidak ada masalah dengan Hambali, jelas tidak? Maka Imam Ahmad tidak mempelajari ilmu kalam. Nggak mengalahi Mu'tazilah. Imam Ahmad mengalahkan dengan kesabarannya. Beliau di penjara. Ya, Imam Ahmad berdiskusi dengan mereka dan sebagainya, tapi tidak menjawab dengan kaidah-kaidah mereka. Adapun Abul Hasan mengalahkan mereka, dan Abul Hasan setelah Imam Ahmad. Kemudian setelah itu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pengikutnya banyak, ya, dan tersebar di mana-mana. Itu yang menunjukkan bahwa penlarangan ilmu kalam sebabnya itu. Maka Al-Imam Al-Baqillani ketika ditanya, kita kan dilarang belajar ilmu kalam, kata Al-Imam Al-Baqillani, kalau kita tidak belajar nanti kita sama kayak dulu, terjadi lagi fitnah khalqul Quran. Kejadian khalqul Quran, fitnah bahwa Quran itu makhluk, sebabnya karena tidak ada yang bisa mengalahkan argumentasi Mu'tazilah. Sebabnya itu. Makanya khalifah-khalifah itu mempercayai akidah Al-Mu'tazilah. Nah, ini orang nggak ngerti nih. Paham nggak? Jadi mereka membabi buta, mengharamkan ilmu kalam, nggak boleh, nggak ngerti, tidak memahami, tidak bisa membedakan. Ulama sudah membedakan mana ilmu kalam yang dipelajari, bagaimana caranya mempelajarinya dan seterusnya. Tapi mereka akan bawa nanti perkataan-perkataan ulama salaf yang terdahulu yang mereka tidak paham. Jelas tidak? Sama kalau kita mau gampang, ya udah anggapnya kayak internet tadi deh. Internet bagaimana awal parabola begitu datang dihancurkan di macam-macam, ya kan? Sekarang gimana? Semuanya menghancurkan punya parabola di rumahnya sekarang. Kenapa? Itu memang suatu hal yang wajar, berubah pendapat itu wajar. Maka para ulama Hambali pun berubah pada akhir-akhir dari tabaqah mutaakhirin dan juga mutawassitin, yaitu para Hambali yang belakangan dan juga yang di pertengahan, mereka, dan juga yang di awal-awal, yang pertama awal sekali itu mereka mulai merubah pandangannya terhadap Asy'ari. Tadinya ada gesekan, kemudian berubah. Oh iya, paham nggak? Maka itu hal yang wajar di dalam sebuah pemikiran. Ini bisa dipahami atau tidak bisa nih? Bisa kan? Jelas kan? Baik. Kemudian ada satu hal nih penting. Ini dibahas apa enggak ya? Ada waktu masih? Sekarang belum. Baik. Ada seorang yang bernama Hambal ibnu Ishaq. Ini diantara penyebab perbedaan. Hambal ibnu Ishaq itu sepupunya Imam Ahmad ibnu Hambal. Ini dihapus ya? Baik. Tadi kita katakan Imam Ibnu Qudamah ini anti dengan Asy'ari, luar biasa. Tapi yang di bawah sudah tidak anti karena sudah memahami bagaimana Asy'ari. Ada nggak perbedaan antara Asy'ari dengan Hambali? Ada perbedaan, jelas. Tapi sudah bisa saling memahami. Karena apa? Karena saling belajar. Sudah ada di antara para ulama itu yang mereka dengar dari orang, tidak tahu apa itu Asy'ari. Kemudian akhirnya dia berbicara tentang hal tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah pertentangan antara Asy'ari dengan Hambali dan sebagainya, macam-macam. Ternyata setelah dilihat sebabnya oleh para ulama yang datang sudahnya, oh ini salah paham. Paham nggak? Nah, kenapa salah paham? Karena dia menuduh. Dia katakan Asy'ari begini-begini. Ternyata ketika dipelajari Asy'ari tidak begitu. Paham nggak? Kemudian akhirnya apa? Maka para ulama tidak mengambil perkataan tersebut. Oleh sebagian orang perkataan itu diambil lagi. Jelas nggak? Itu iya, makanya itulah yang terjadi. Makanya terjadilah pertarungan hebat.
Ada lagi namanya Hambal ibn Ishaq. Hambal ibn Ishaq ini sepupunya Imam Ahmad ibnu Hambal. Beliau bertanya kepada Imam Ahmad dan dialah yang meriwayatkan perkataan Imam Ahmad, nu'minu bihadhihi al-ahadith. Kami beriman dengan hadis-hadis ini, wa nuqirruha wa numirruha kama ja'at bila kaifin wala ma'na. Dan kami mengakuinya, kami biarkan dia apa adanya, hadis-hadis tentang apa? Tentang tangan Allah, wajah Allah dan seterusnya, tanpa kaif, bila kaifin wala makna, tanpa kaif dan tanpa arti. Jelas? Nah ini ada dan tanpa tanya gimana dan tanpa tanya artinya apa. Ini riwayat Hambal bin Ishaq. Maka kata pengikut Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan bahwasannya Al-Imam, dia imam besar, Imam Hambal bin Ishaq imam. Beliau ini kalau meriwayatkan sesuatu sendirian suka salah. Katanya, kata siapa? Pengikut Ibnu Taimiyah. Ini riwayat muskilah buat pengikut Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah, pengikut Ibnu Taimiyah atau yang sekarang menamakan diri dengan Salafi, mereka mengatakan bahwasannya apa? Bahwasannya kita tahu arti dan tidak tahu bentuk. Paham nggak? Nah, riwayat ini mengatakan tidak ada bentuknya, tidak ada artinya. Paham nggak? Maka ini bermasalah. Maka di sini dikatakan Al-Imam Hambal kalau sendirian suka salah banyak. Oleh karena itu riwayat-riwayat yang dia riwayatkan sendirian tidak diterima. Katanya seperti itu. Dan itu adalah perkataan dari Al-Imam Adz-Dzahabi dan seterusnya. Nah, adapun Al-Hanabilah atau para ulama Hambali menjawab hal tersebut dengan mengatakan bahwasannya Al-Imam Hambal merupakan periwayat musnad Imam Ahmad. Dan Imam Hambal merupakan murid paling khusus dari Imam Ahmad bin Hambal, murid yang terdekat dari Imam Ahmad, sama seperti anak-anaknya. Kemudian juga Hambal ibnu Ishaq dipercaya. Jadi imam hafidh, thiqatun, thabtun. Nah, oleh karena itu kata para ulama Hambali mengatakan kalaupun dia sendiri tidak ada masalah. Ini kata siapa? Ulama Hambali yang tafwid, yang menerima riwayat tersebut. Jelas tidak? Ini saya jelaskan sedikit saja. Tidak usah mendalam, yang penting paham apa sebabnya. Nah, disinilah kita butuh Al-Imam Ibnu Qudamah. Jelas? Sebagian orang, apalagi yang zaman sekarang mengatakan, sebagian orang yang paham tentunya, dia mengatakan ada riwayat dari Al-Imam Adz-Dzahabi. Imam Dzahabi mengatakan bahwasannya Al-Imam Hambal yughribu wa yufridu fi riwayatihi wa yanfaridu fi riwayatihi wa yatafarrad fi riwayatihi. Yughrib apa artinya? Kadang-kadang berkata yang aneh di dalam riwayat-riwayatnya dan bersendiri dalam riwayat-riwayatnya. Itu perkataan Imam Adz-Dzahabi. Bukan beliau menjelekkan Imam Hambal, tidak. Tapi kadang-kadang ketika meriwayatkan suka sendiri, tidak ada yang sama seperti riwayat dia. Nah, di sini Al-Imam Adz-Dzahabi pun membenarkan atau mengatakan Imam Hambal itu terpercaya. Jadi tidak mengatakan dia dusta dan sebagainya. Beliau adalah imam yang terpercaya. Nah, kemudian juga kata para ulama Hambali, kalau dia tidak diterima, maka nanti riwayatnya banyak yang tidak bisa diterima nanti di fikih dan yang lainnya. Begitu. Nah, di sini kita perlu Imam Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah bilang apa? Ibnu Qudamah menerima riwayat tersebut dan memasukkannya dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Maka kita ikutin siapa? Ibnu Qudamah. Kenapa? Karena kapasitas keilmuannya. Makanya dengerin biografinya. Jelas nggak? Itu perlunya kita belajar biografi ulama. Dan juga ulama terdahulu itu mungkin punya kitab-kitab yang dia baca yang kita tidak tahu. Nah, kita punya sekarang otodidak, baca-baca, oh ini fulan bilang begini, fulan bilang begini, kemudian kita mengatakan riwayat ini tidak benar, riwayat ini benar. Jelas tidak? Nah, di sini kita kembalikan kepada ulama besar, yaitu Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ngerti fikih, ngerti akidah, faham. Kemarin kita jelaskan buku-bukunya Ibnu Qudamah dalam akidah. Dan beliau imam besar
dan beliau di atas Ibnu Taimiyah tingkatannya, maka kita lebih percaya mana? Ibnu Qudamah dan juga para ulama Hambali lainnya yang mereka menetapkan riwayat Hambal tadi bila kaifin wala makna. Mudah-mudahan jelas insyaallah. Taib, sampai di sini subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.